Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan hukum termodinamika 1 pada kettle uap atau boiler. Ada pula anggota kelompok kami yaitu Wildanul Munfarid, Akilah Cahya Inayah, Ma'rifah, Via Rosita Dewi, Rizka Hidayah, dan Lira Ayu Rahmawati. Apa sih itu kettle uap atau boiler? Kettle uap adalah sebuah tangki tertutup dan bertekanan yang berfungsi untuk mengubah air dari fase cair menjadi fase gas atau uap air dengan cara pemberian panas hingga mencapai titik didihnya. Prinsip kerja boiler. Secara sederhana, prinsip kerja boiler memanaskan air hingga mencapai titik didihnya sehingga air berubah menjadi uap atau steam. Uap panas itulah yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk pemanasan crude oil agar tidak membeku, untuk proses produksi minyak kelapa sawit, dan lain-lain. Pada boiler, pipa air sumber panas didapatkan dari pembakaran bahan bakar di dalam furnace. Energi panas ini sebagian akan terpancar secara radiasi ke pipa-pipa evaporator sehingga memanaskan pipa-pipa tersebut. Panas yang terserap oleh permukaan pipa akan secara konduksi berpindah ke sisi permukaan dalam pipa. Di dalam pipa mengalir air yang terus-menerus menyerap panas tersebut. Proses penyebaran panas antar molekul air di dalam aliran ini terjadi secara konveksi. Perpindahan panas konveksi antar molekul air seakan-akan menciptakan aliran fluida tersendiri terlepas dengan aliran air di dalam pipa-pipa boiler. Gas hasil pembakaran yang mengandung energi panas akan terus mengalir mengikuti bentuk boiler hingga ke sisi keluaran. Di sepanjang perjalanan, panas yang terkandung di dalam gas buang akan diserap oleh permukaan boiler dan diteruskan secara konduksi ke air di dalam pipa. Secara bertahap, air akan berubah fase menjadi uap basah atau saturated steam dan dapat berlanjut hingga menjadi uap kering atau superheated steam. Penentuan sistem dan lingkungan pada boiler. Berdasarkan prinsip kerja pada boiler, dapat disimpulkan bahwa yang berperan sebagai sistem adalah air dan yang berperan sebagai lingkungan adalah pembakaran bahan bakar pada ruang bakar kettle uap atau furnace. Diagram proses yang terjadi dalam sistem. Banyak ketidakpraktisan dalam siklus Carnot yang dapat dieliminasi dengan memanaskan uap dalam boiler dan mengondensasikan sepenuhnya dalam kondensor, seperti yang ditujukan secara skematis pada diagram TS pada gambar 2. Siklus yang dihasilkan adalah siklus Rankine, yang merupakan siklus ideal untuk pembangkit listrik tenaga uap. Siklus Rankine yang ideal tidak melibatkan irreversible internal atau gesekan antara fluida dengan pipa diabaikan dan terdiri dari 4 proses berikut. 1-2 kompresi isentropis dalam pompa, 2-3 penambahan panas secara isobaris dalam boiler, 3-4 ekspansi isentropis dalam turbin, 4-1 pelepasan panas secara isobaris di kondensor. Air memasuki pompa pada keadaan 1 sebagai saturated liquid dan dikompresi isentropis dengan tekanan operasi boiler. Suhu air meningkat selama proses kompresi isentropis karena sedikit penurunan volume air tertentu. Lalu, air memasuki boiler sebagai cairan kompresi pada keadaan 2 dan daun sebagai saturated vapor pada kondisi 3. Boiler pada dasarnya adalah alat penukaran panas atau heat exchanger yang besar di mana panas yang berasal dari gas pembakaran, reaktor nuklir, atau sumber lainnya ditransfer ke air pada tekanan konstan. Dalam boiler, bersama dengan bagian di mana uap itu dipanaskan, sering disebut generator uap. Superheated vapor memasuki turbin pada keadaan 3. Berekspansi secara isentropis dan menghasilkan kerja dengan memutar poros yang terhubung dengan generator listrik. Tekanan dan suhu vapor turun selama proses ini ke keadaan 4, di mana vapor memasuki kondensor.
Pada kondisi ini, steam biasanya terdiri dari campuran saturated liquid vapor dengan kualitas tinggi. Uap terkondensasi pada tekanan konstan di kondensor yang pada dasarnya merupakan heat exchanger besar dengan membuang panas ke media pendingin seperti danau, sungai, atau lingkungan. Uap meninggalkan kondensor sebagai saturated liquid dan masuk ke pompa. Persamaan keadaan dari sistem. Proses 2-3 merupakan penguapan isobarik isotermal reversible sampai dengan titik 3 tercapai, di mana V sama dengan fungsi T, P. Bila diturunkan dV sama dengan dV per do T pada saat P konstan ditambah dV per do P saat T konstan. Lalu berlaku hukum termodinamika yang pertama, du sama dengan dq per dw, maka dapat ditunjukkan bahwa Cp sama dengan Cv plus Nr. Estimasi efisiensi. Efisiensi boiler adalah sebuah besaran yang menunjukkan hubungan antara suplai energi masuk ke dalam boiler dengan energi keluaran yang dihasilkan oleh boiler. Dikenal ada dua metode untuk menghitung efisiensi bahan bakar pada boiler, yaitu metode langsung dan metode tak langsung. Metode langsung atau dikenal juga sebagai metode input-output dilakukan dengan jalan membandingkan secara langsung energi panas yang diserap oleh air sehingga berubah fase menjadi uap air atau energi output dengan energi panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar boiler atau energi input. Rumus efisiensi boiler dengan metode langsung, yaitu eta fuel sama dengan Q steam dibagi Q fuel lalu dikalikan dengan 100%. Atau eta fuel sama dengan Q besar dikali Hg dikurang Hf dibagi Q kecil dikali GCV lalu dikalikan dengan 100%. Di mana eta fuel yaitu efisiensi bahan bakar boiler, Q steam yaitu energi panas total yang diserap uap air, Q fuel yaitu energi panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar, Q besar yaitu debit uap air yang keluar dari boiler, Hg yaitu entalpi uap keluar boiler, Hf yaitu entalpi air masuk boiler, Q kecil yaitu debit kebutuhan bahan bakar, dan GCV yaitu gross calorific value atau nilai kalor spesifik bahan bakar. Efisiensi boiler dengan metode langsung. Spesifikasi teknik dari boiler adalah sebagai berikut. Tipenya adalah pipa api, kapasitas maksimum sebesar 6 ton per jam, tekanan operasi kurang lebih 4 kg per cm persegi, tekanan maksimal kurang lebih 10 kg per cm persegi, temperatur operasi kurang lebih 130 derajat Celcius dan temperatur maksimal kurang lebih 180 derajat Celcius. Suatu sistem pada boiler menggunakan debit kebutuhan bahan bakar sebesar 162,38 kg per jam dari jumlah bahan bakar sebesar 179,7 liter per jam dan debit uap air keluar adalah 2.237,25 kg per jam dengan entalpi masuk suhu air umpan sebesar 60 derajat Celcius dan entalpi keluar dengan temperatur uap sebesar 130 derajat Celcius dengan tekanan 4 kg per cm persegi. Sedangkan untuk nilai kalor spesifik bahan bakar sebesar 41 kJ per gram. Berapakah efisiensi boiler tersebut? Untuk mencari efisiensi boiler tersebut, maka kita perlu mendata apa saja yang sudah diketahui pada kasus ini. Di kasus kali ini, yang diketahui adalah debit uap air keluar sebesar 2.237,25 kg per jam. Yang kedua yaitu entalpi keluar sebesar 656,362 kilokalori per kilogram dari temperatur uap 130 derajat Celcius dan tekanan 4 kg per cm persegi. Yang ketiga yaitu entalpi masuk. Entalpi masuk yaitu sebesar 60 kilokalori per kilogram dari suhu air umpan 60 derajat Celcius. Yang keempat adalah debit kebutuhan bahan bakar sebesar 162,38 kg per jam dari jumlah bahan bakar sebesar 179,7 liter per jam dan nilai SG 60 dibanding 60 menjadi 0,9036. Dan yang terakhir adalah GCV sebesar 41 kJ per gram menjadi 41 mJ per gram dijadikan kilokalori per kilogram
yaitu 9.799 kilokalori per kilogram. Poin selanjutnya yaitu kita mencari apa yang ditanyakan. Di kasus kali ini yang ditanyakan adalah efisiensi boiler. Cara mencari efisiensi boiler adalah debit uap air keluar dikali kurung buka entalpi keluar dikurangi entalpi masuk kurung tutup dibagi dengan debit kebutuhan bahan bakar dikalikan dengan KCV, selanjutnya dikalikan dengan 100%. Kemudian dihasilkan 2237 dikali dalam kurung 656,362 dikurangi 60 kurung tutup dibagi dengan 162,38 dikali 9.799 baru kemudian dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 83,84%. Dari hasil perhitungan efisiensi boiler didapat angka sebesar 83,84%, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa boiler tersebut masih sangat baik dan layak digunakan. Sebenarnya semakin tinggi efisiensi boiler maka akan semakin baik kinerjanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.